Banyak pihak menganggap pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi kewenangan pusat ke daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berjalan sesuai esensi, tujuan, dan manfaat yang diinginkan. Seperti apa pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Maibrat? Berikut penjelasan Bupati Maibrat Dr. Bernard Sagrim yang hari ini mengakhiri masa jabatannya. Masalah otonomi khusus atau desentralisasi yang diterapkan di tanah Papua, pertama tentunya kita di Maibrat memang basisnya memang sudah rata-rata orang asli Papua, hampir 90% lah orang asli Papua. Dengan basis mayoritas orang asli Papua, maka kebijakan-kebijakan yang kami lakukan di Kabupaten Maibrat ya tentunya memperhatikan kearifan lokal atau lokal konten. Contoh seperti kebijakan pertama pada kepemimpinan saya periode pertama itu ada pemekaran sekitar 148 kampung, lalu tambah dengan 13 distrik. Nah, dulu sebenarnya cukup fenomenal karena sesuai ketentuan sebenarnya barang itu tidak bisa. Karena kenapa mekarkan kampung kok lebih dari kampung induk? Biasanya kalau mekarkan sebuah daerah itu kan tidak boleh lebih. Nah, begitu. Umpama distrik kan existing kan hanya 11, tapi kita mekarkan 13 lagi tambah jadinya 24. Nah, kampung pun seperti itu, sekitar 118 atau begitu kampung, tapi kita mekarkan 148, melampaui kampung induk. Nah, jadi 259 kampung sekarang tambah satu kelurahan. Kenapa ini menjadi penting? Karena waktu kami mekarkan itu, kami tidak tahu kalau Pak Jokowi itu jadi presiden dengan kebijakan spesial yang dirasakan oleh seluruh orang Indonesia ya, terutama yang ada di kampung-kampung, desa-desa dengan dana Jokowi. Nah, begitu dimekarkan, terus 1 tahun kemudian Pak Presiden Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden. Disitulah kebijakan dana desa. Akhirnya di sini kalau bicara keuangan di desa-desa ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi kemampuan keuangan di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Maibrat sebenarnya sudah cukup. Hanya memang kita hanya terbentur SDM pengelolanya saja. Karena di sini kampungnya waktu kita mekarkan juga penduduknya tidak banyak. Mungkin hanya sekitar 15 kakak, hanya 20 kakak, tapi bisa jadi kampung. Nah, itu semua anugerah dari Tuhan. Kemudian di sini juga bentuk dari kearifan lokal ya, di sini rata-rata pejabat ini orang asli Papua semua, baik di eksekutif maupun legislatif. Bahkan legislatif itu 100% orang asli Papua. Pimpinan sampai dengan anggota DPR sampai dengan sekwan. Itu orang asli Papua. Nah, itu lalu pejabat pun seperti itu. Pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 sampai rata-rata. Nah, itu yang satu keistimewaan yang dimiliki oleh Kabupaten Maibrat yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di dalam tanah fungsi Papua. Pelaksanaan otonomi daerah itu kan fungsi penggerak untuk memotivasi. Seperti apa Bapak dalam kepemimpinan Bapak untuk membangun ini, menanamkan ini dalam tugas otonomi daerah itu? Ya, waktu saya masuk memang saya melihat bahwa potensi untuk membangun diri sendiri orang Maibrat itu memang sudah ada. Jadi orang A3 dulu ya, yang ada di Kabupaten Maibrat, mereka untuk motivasi membangun diri sendiri itu sudah ada. Secara budaya mereka sudah ada. Jadi waktu itu saya masuk, kebijakan saya lakukan adalah bagaimana infrastruktur dasar ini dulu. Dengan asumsi bahwa, dengan harapan bahwa jalan, jembatan ini kita siapkan, masyarakat akan termotivasi dan membangun dirinya sendiri. Rumah-rumah megah, rumah-rumah yang permanen sepanjang jalan di kampung-kampung di distrik itu bukan dibangun oleh pemerintah. Pemerintah hanya menyiapkan infrastruktur dasar dan mereka bangkit dan membangun dirinya sendiri. Bapak merasa itulah bagian ya, dari apa yang dijabatkan? Benar. Saya membaca itu. Makanya di misi itu, misi pertama tuh penguatan kapasitas
SDM dan kelembagaan. Jadi Di SDM akhir masa jabatan Bapak ini Bapak bangga sudah bisa berbuat sesuatu? ya saya bangga, karena kebijakan ini ada ya. Saya kan selalu bilang, membangun gedung, membangun jalan itu akan dimakan waktu, akan rusak, akan ini. Tapi kalau yang namanya memekarkan sebuah wilayah, itu abadi, kekal selamanya. Nah, kalau di Sorong Selatan sendiri bagaimana nih, Al? Nah, kalau begitu kita dengarkan penjelasan Wakil Bupati Sorong Selatan, Bapak Alphonse Sesa. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa pasca reformasi tahun 97 itu paradigma penyelenggaraan pemerintahan kita dia telah berubah dari dulu paradigma yang sentralistik menjadi yang disebut dengan nama dekonsentrasi, di mana pemerintah pusat kemudian melimpahkan kewenangan-kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah, potensi, dan sumber daya yang tersedia. Dan hari ini sebagaimana kita tahu dan kita ikuti bersama, hampir di seluruh Indonesia dampak dari implementasi otonomi ini banyak wilayah-wilayah yang sudah maju dan berkembang dalam rangka ada kesempatan untuk putra-putra daerah, mereka diberikan kepercayaan dan tugas serta tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dan kita juga tahu dampak daripada otonomi daerah ini besar sekali khusus di Papua dan Papua Barat, di mana pasca reformasi itu dan implementasi dari otonomi daerah ini kemudian adalah yang kita kenal di Papua dan Papua Barat itu otonomi khusus, di mana hari ini fakta bahwa banyak sekali keberhasilan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, lebih khusus kita di Papua Barat ya. Jadi wilayah-wilayah yang tadinya terisolasi itu bisa dibuka, ada peningkatan dari sisi indikator tata kelola pemerintahannya, di mana kita bisa ikuti bahwa angka-angka kemiskinan itu bisa berkurang dari waktu ke waktu karena kerja-kerja pemerintah daerah. Lalu indikator-indikator pembangunan yang lain, misalnya indeks pembangunan manusia, kemudian indikator pendidikan, indikator kesejahteraan, indikator kesehatan, indikator ekonomi, itu terus dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Nah, itu sebabnya kesempatan ini saya sebagai penyelenggara pemerintah yang hari ini dipercaya sebagai wakil bupati dari pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, ya saya menghimbau kepada kita semua, kita bersyukur sebab ada kebijakan pemerintahan dan hari ini di mana-mana kita sama-sama semua telah membangun daerah kita masing-masing. Ada agenda-agenda besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi salah satu kesepakatan di dunia itu melalui Human Development Goals ya. Itu ada kesepakatan dari 158 negara untuk menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan itu sangat penting ketika ada peran media. Mengapa peran media? Media ini yang menyampaikan, memberitakan tentang isu, masalah, soal-soal begitu. Di dalam kita mengelola pemerintahan yang baik itu menurut saya, ini penting begitu. Kita juga perlu mendapat saran, masukan, kritikan. Untuk apa? Dalam rangka kita menata, memperbaiki kinerja pemerintahan. Itu sebabnya kalau saya secara pribadi sangat-sangat amat penting. Itu sebabnya pada kesempatan ini, di momen ini saya mau close ya statement saya, bahwa kami butuh CWM. Kami butuh dukungan CWM untuk memberikan informasi-informasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, terutama kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah kita sampai hari ini. Tentu di dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab dan amanat yang dipercayakan oleh rakyat, kami juga punya banyak hal-hal yang kurang
Oleh sebab itu informasi, masukan, ya, saya pikir itu menjadi bagian yang kita perlu. Selamat hari ulang tahun CWM yang ke-12 tahun 2022. Semoga CWM menjadi media terbaik di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, yang menjadi mitra pemerintah untuk bersama-sama kita membangun tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat, lebih khusus Kabupaten Sorong Selatan. Saya, Dr. Ferdinand Risamasu, SE, MSc, AGR, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada CWM Channel yang ke-12 tahun. Semoga CWM dapat menjadi penyiar lokal yang tetap eksis dan tetap memberikan tampilan yang terbaik. Saya Gajah Salambau, Sarjana Hukum Magister Hukum, mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 CWM Channel. Semoga semakin eksis, jaya, dan tetap menjadi salah satu media TV lokal yang terbaik di Sorong Raya. Tahun bukan waktu yang singkat. CWM berusaha terus memberi pelayanan dan menampilkan tayangan terbaik bagi masyarakat Sorong Raya. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati PT Cendrawasih Wiputra Mandiri Sorong mengucapkan selamat hari jadi yang ke-12 kepada CWM Channel Sorong. Semoga tetap eksis dan selalu memberikan yang terbaik. Saya mengucapkan selamat hari jadi kepada CWM Channel yang ke-12. Semoga selalu eksis dan tetap memberikan yang terbaik.